Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dengan NIM B1C1222151. Saya dari kelas D. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian pusat pertanggungjawaban laba dan keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban beban, dan juga pusat pertanggungjawaban laba. Langsung saja pada pengertian pusat pertanggungjawaban laba, yang dimana pusat pertanggungjawaban laba ini adalah unit atau divisi di dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang dikeluarkan sehingga kinerjanya ini diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Manajer pusat laba bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan biaya agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Contoh penerapan dalam perusahaan itu, misalnya dalam sebuah perusahaan retail seperti Indomaret, setiap cabang toko dapat dijadikan pusat laba, yang dimana manajer toko bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, mengontrol biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik dan juga biaya sewa, dan juga menyesuaikan strategi pemasaran atau promosi untuk meningkatkan laba. Yang dimana jika suatu cabang tidak mencapai target laba yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi penjualan atau efisiensi biaya operasionalnya. Berikutnya mengenai keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan, pusat pertanggungjawaban beban, dan juga pusat pertanggungjawaban laba. Misalnya saja dalam sebuah perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald, yang dimana pusat pendapatan ini sebagai tim pemasaran dan penjualan yang bertugas meningkatkan jumlah pelanggan dan juga penjualan produk. Yang kedua ini pusat beban, yang dimana pusat beban ini sebagai tim operasional dan produksi yang bertugas mengelola biaya, bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional restoran. Berikutnya mengenai pusat laba, yang dimana manajer restoran bertanggung jawab atas keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba yang optimal. Dengan keterkaitan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap unit bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan manajemen dapat lebih mudah mengendalikan kinerja serta mencapai tujuan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.